Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, untuk teman dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di acara webinar Pemuda Inspiratif pada malam kali ini. Gimana, apa kabar semuanya, sehat? Boleh dong di kolom komentar nih, boleh nih. Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar. Alhamdulillah. Pada sehat gak nih teman-teman yang lain nih? Oh sehat, sehat, oke. Sehat, oke. Di sini aku bakal absen dulu nih dari kota mana aja nih. Boleh dong di ditulis nih, ditulis di kolom komentar nih. Yuk, dari mana aja nih teman-teman? Ayo. Oh, dari Sidoarjo. Wah, Jambi, jauh banget. Dari mana yuk? Dari mana ya nih? Oh, sepertinya sudah tidak ada. Karena teman-teman sudah siap juga, udah semangat juga. Langsung saya aja mulai. Perkenalkan nama saya Yolandea. Di sini saya selaku MC di malam-malam hari ini yang akan memandu selama webinar dari awal hingga akhir. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV dari narasumber yang hebat di webinar kali ini. Yang pertama yaitu dosen di Politeknik Keuangan Negara tahun 2019-2022. Yang selanjutnya yaitu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2015-2021. Yang selanjutnya yaitu pegawai pegawai negeri sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2021 dan sampai sekarang. Halo Pak Suci, apa sudah ada Pak di sini Pak? Ya, sudah Oh, hadir. oh, udah Mohon hadir. maaf, tadi agak sedikit terlambat setengah jam karena tadi macet di jalan dari Iya, Bogor saya. oh, iya Pak. Tidak apa-apa Pak. Yang penting sudah hadir ya Pak. Udah hadir untuk memberikan materi Pak, sharing-sharing gitu Pak. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas, jelas. Oke. Sekarang Pak Suci posisi lagi di mana, Pak? Di rumah ini tadi saya pikir jam 7 bisa nyampe rumah, tapi ternyata jalanan nggak bisa diprediksi ya. Jadi tadi nyampe jam setengah 8 kurang 5, nggak keburu kalau kita mulai setengah 8. Oke. Jadi saya izin mundur ke jam 8. Oke. Apakah Bapak udah siap, Pak, membuat sharing materinya, Pak, kepada teman-teman yang sudah hadir, Pak? Siap dong, harus siap kita Oke. berbagi malam ini. Oke, Pak, saya persilahkan Mbak Suci untuk memberikan materinya, Pak. Makasih, Baik. Pak. Terima kasih Kak Moderator. Kak Yolande apa Ekstan ya panggilnya? Oh, Yolanda aja, Pak. Oke, makasih Kak Yolan atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen ya teman-teman semua. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Sudah Oke, terlihat. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal teman-teman semua. Selamat malam, selamat menikmati minggu malam menjelang besok Senin pagi. Sepertinya kita kembali beraktivitas lagi ya. Tapi rehat sebelum tidur kita diskusi dan sharing-sharing. Temanya mungkin malam ini agak asing ya di telinga teman-teman. Golden Rules to Better Life. Nanti kita akan bicara seputar tema ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap sehat semua ya. Walaupun di tengah situasi mungkin kalau di daerah tempat tinggal saya di Bekasi ini lagi musim pancaroba, jadi lagi musim sakit, hujannya nggak nentu, tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman sehat semua gitu ya. Apapun itu, walaupun fisiknya capek-capek, lelah, letih, yang penting pikirannya harus dirilekskan, harus disehatkan, agar semuanya ngikut. Badan pun nanti jadi sehat kalau pikiran sehat.
Baik, teman-teman tadi sudah di-share biodata saya. Teman-teman bisa manggil saya Mas Suci atau beberapa teman-teman ada yang manggil Mas Bejo. Malam ini kita akan berbicara seputar Golden Rules to Better Life. Kira-kira kalau dari judul nih teman-teman ada yang tahu nggak? Apa sih kira-kira nih Golden Rules to Better Life? Ada yang tahu teman-teman ya sambil di chat ya aku harapnya sih kita bisa berinteraksi biar nggak hanya satu arah dari saya gitu ya. Jadi kita chat nanti kita tanya jawab kita apa namanya eh kita sharing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau diungkapkan, silakan bisa langsung raise hand atau bisa di chat. Nah, kira-kira dari judulnya ini Golden Rules to Better Life, apa sih teman-teman? Ada bayangan nggak sebelumnya ketika membaca pertama kali judul tema pertemuan kita malam hari ini? Nah, Kak Yolan aja deh, moderator. Ini kalau di tampilan layar saya ada 4 nih yang nyala nih. Ada Kak Yolan, terus ada admin KMI ya, Mbak siapa nih namanya nggak ada namanya, tulisannya komunitas Muda inspiratif aja sama Kak Grace. Ya, ini ada empat tampilan yang ada di device saya. Nah, kira-kira Kak Yolan dulu nih, kira-kira Golden Rules to Better Life apa sih? Kita nanti akan ngobrol seputar apa sih? Ada gambaran nggak? Kalau dari Hmm, judul, menurut saya sih Pak, buat dari judulnya mungkin oh aturan-aturan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu Pak. oke. Kalau dari Mbak Grace, apa nih? Kakak Grace di device saya masih di mute. Kalau menurut saya, Pak, sebuah peraturan-peraturan, Pak, peraturan yang baik lah, gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke. Aturan golden rules. Golden kan kalau secara bahasa dari sisi uh, arti secara bahasa artinya keemasan ya. Jadi kurang lebih aturan keemasan to a better life untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar seperti apa yang diartikan tadi sama persepsi teman-teman. Kurang lebih nanti kita akan membicarakan apa sih kira-kira tips dan triknya untuk kita bisa mencapai tujuan yang lebih baik dalam hidup dan kehidupan kita. Bentar. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya, siapa di antara teman-teman yang ada di sini? Di sini ada partisipannya ada 8, plus saya berarti selain saya ada 7 orang. Saya ingin bertanya dulu nih di awal, siapa yang ingin hidupnya menjadi lebih baik? Coba. Racun. Atau kalau misalkan tulis di chat, saya. Oke, itu Pak ada pertanyaan Pak, ada pertanyaan Pak di Ya, kolom oh di chat. chat ya. Iya Pak. Apa pertanyaannya mana? Ya, ayo dari 7 orang, siapa yang ingin hidupnya menjadi lebih baik? Baru 2 nih, dari 7 orang baru 2 yang respon, yang jawab. Oke. Setiap orang ketika ditanya, siapa sih yang ingin hidupnya lebih baik? Mungkin semua akan menjawab, oke saya, gitu ya. Tapi ketika ditanya lebih spesifik lagi, kehidupan seperti apa, lebih baik seperti apa yang ingin kita capai, mungkin masing-masing dari kita bingung nih, apa sih tujuan hidup saya? Apa kira-kira saya pingin apa? Pingin ngapain sih gitu ya? Target seperti apa yang ingin saya capai? Kehidupan lebih baik apa yang ingin saya capai? Nah, pertanyaan mendasar ini yang harus kita jawab masing-masing. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan berbicara seputar bagaimana sih rules atau aturan yang bisa membuat hidup dan kehidupan kita lebih baik. Tentunya ini saya sharing bukan berdasarkan teori dan
apa yang saya pelajarin, namun ini lebih kepada sharing pengalaman hidup saya. Yang mana sharing ini saya tuliskan dalam buku pertama saya, Golden Rules to Better Life. Ini diterbitkan oleh Guepedia.com. Cuma ini memang sengaja saya dedikasikan buat berbagi, tidak untuk dijual belikan, walaupun dari Guepedia-nya juga menjual ya. Tapi saya dedikasikan ini, saya istilahkan sebagai wakaf ilmu gitu ya. Sharing pengalaman pribadi saya dari mulai titik nol sampai dengan saat ini gitu. Tadi sudah dibacakan profil dan biodata saya gitu. Nah, perjalanan ini yang saya tuliskan ke dalam sebuah buku. Bagaimana kisah perjalanan hidup saya dan apa saja kesimpulan dari perjalanan kisah hidup itu saya tuangkan ke dalam buku ini. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke Golden Rules to Better Life, di awal ini buku ini atau pengetahuan ini yang perlu saya sampaikan di awal adalah kita harus menyadari dulu bahwa kita sadar tentang kehidupan kita. Kita sadar tentang diri kita sadar dengan apa yang ada di sekeliling kita, baru kita bisa merumuskan dua jawaban tadi. Apakah kita ingin jadi lebih baik? Jika kita ingin jadi lebih baik, kehidupan lebih baik apa yang kita inginkan? Gitu. Tanpa kita sadar, kita nggak akan bisa tuh melihat sesuatu yang harusnya bisa kita lihat. Ada sebuah cerita dari beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2011 gitu ya, ketika saya sedang jalan-jalan ke sebuah mall, mengambil uang di ATM gitu ya. Ketika saya biasanya kan di ATM itu sebelah kanan atau kirinya itu kan ada tempat sampah ya, tempat sampah buat buang kertas ATM. Buat buang print-printan kertas itu. Nah, ketika saya ngebuang printan kertas itu, saya ngelihat ada sebuah kalung emas, teman-teman. Ada sebuah kalung yang kalau secara kasat mata itu kayak mainan sebenarnya gitu ya. Jatuh di tempat sampah gitu. Ternyata setelah saya ambil, pas saya cek, wah ini emas gitu. Terus saya cek, saya ke toko emas untuk dinilai apakah benar ini emas, terus saya jual akhirnya dan laku dapat sekitar 3 jutaan waktu itu. Nah, kesimpulan dari cerita itu adalah bahwa kita harus jeli dan harus sadar setiap melihat kesempatan. Apapun itu kesempatannya. Walaupun terlihat mustahil, contoh seperti yang tadi, kita nemu emas di sebuah tempat sampah gitu ya. Itu kan mustahil secara logika gitu. Mana ada sih orang yang buang emas di tempat sampah? Nggak mungkin lah. Paling mainan ini, paling mainan anak kecil gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak kecil yang perempuan itu kan suka dipakein kalung emas-emasan gitu ya sama orang tuanya, sama ibunya gitu ya. Paling gitu ketika ada orang melihat emas jatuh di tempat sampah, ini mainan lah, udah biarin aja buang gitu ya. Tapi nggak ada action buat mengecek apakah benar itu emas atau tidak gitu ya. Dimulai dengan satu langkah kesadaran bahwa oh mungkin saja bahwa itu emas benaran, terus dilanjutkan dengan sebuah action untuk mengambilnya, melihatnya, menilainya. Oh ini sepertinya emas beneran. Terus dilanjutkan dengan kita berjalan ke toko emas untuk memastikan, memvalidasi bahwa oh ya emas beneran, dan akhirnya sampai dijual, sampai dengan saya dapat menjual barang temuan itu gitu ya, lumayan sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Walaupun dari yang saya jual itu sebagian juga saya infakkan gitu ya, karena kan barang temuan gitu. Nah, jadi kejadian itu mungkin saja ketika ada orang lain yang mengalaminya, ya akan membiarkannya. Buktinya itu ada di situ sampai dengan saya ambil gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, mari pertama saya mengajak untuk yuk kita tingkatkan kesadaran kita dulu. Apapun itu situasinya, apapun itu gambarannya yang ada di sekeliling kita harus sadar. Kita harus melihat semuanya secara terbuka dan detail. Hal-hal yang sebenarnya kadang mustahil itu bisa saja menjadi mungkin gitu. Karena
di dunia ini sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak mungkin, atau bahkan yang sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Nah, selanjutnya ketika sudah sadar semuanya, baru kita mulai masuk ke dalam sebuah golden rules. Secara bahasa, golden rules ini adalah aturan keemasan, yang mana aturan ini yang jika kita ikutin, insya Allah akan menemukan setidaknya satu pencapaian demi pencapaian yang lainnya yang lebih baik gitu ya. Ada beberapa golden rules ini sesuai dengan hurufnya. Jadi ada G, O, L, D, E, N gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Untuk G yang pertama, God the first. Jadi Tuhan yang utama gitu. Kadang kita sering lupa nih bahwa sebenarnya kita di dunia ini tuh bukan mau kita gitu. Ini saya mohon maaf kalau di dalam Zoom meeting ini ada yang beragama lain ya. Tapi apapun agamanya, saya yakin setiap agama memberikan aturan yang sama gitu. Jadi dengan nama apapun Tuhan yang teman-teman sebut, dengan agama apapun yang teman-teman yakini, sadarilah bahwa kita di dunia ini bukan mau kita, tapi maunya Tuhan gitu ya. Kan yang inginkan kita di sini. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, saya tanya ke satu-satu masing-masing. Ada nggak di sini dari teman-teman yang saya minta dilahirin dari ibu A, atau saya minta dilahirin jadi anaknya A, atau anaknya Bapak A dan Ibu A gitu? Ada nggak? Nggak ada. Walau sekalipun anak presiden yang ketika lahir mendapatkan fasilitas yang begitu wow gitu kan. Bahkan kalau lihat berita politik di luar sana gitu ya, teman-teman juga mungkin perhatikan, fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan itu mereka nggak pernah minta gitu. Karena mereka beruntung saja memang ditugaskan ke dunia ini sebagai anak dari presiden gitu ya, dan istri gitu. Coba bayangkan ketika mereka lahir bukan dari anak seorang presiden gitu. Maaf, misalkan lahir dari seorang anak pemulung gitu. Apakah bisa nyampe ke titik itu? Tidak gitu. Tentunya masing-masing ini sudah ada peran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di aturan yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa setiap yang kita lakukan di muka bumi ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah minta, kita ditugaskan ke sini, gitu ya. Dan sampai kapan tugas kita di dunia ini, kita nggak tahu. Ketika tugas kita selesai, ya sudah, kita pulang, gitu ya. Atau secara kasat mata kita mati, gitu. Karena tugas kita di dunia ini udah selesai, udah tercapai. Gitu. Nah, tugas kita adalah mencari apa sih tugas sebenarnya yang Tuhan mau gitu ya kepada kita. Masing-masing orang nih punya visi dan misi yang berbeda yang Tuhan kasih. Yang tahu ya hanya kita sendiri dengan Tuhan. Gitu. Terus selanjutnya teman-teman, nah ketika kita ditugaskan oleh oleh Tuhan gitu ya, tentunya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena setiap seseorang yang ditugaskan atau orang lain gitu ya, tentunya tidak serta-merta dia diberikan tugas, tolong dong lu jangan ke sana, tapi kita tidak dikasih bekal apa-apa gitu. Sementara kita ke sini bukan mau kita, tapi maunya Tuhan gitu. Kalau di dalam Islam sendiri gitu ya, ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa sebenarnya di dunia ini kita bisa merubah apa yang ingin kita dapatkan, kita bisa mencapai apa yang ingin kita dapatkan. Senjatanya pun sudah dikasih sama Tuhan gitu ya. Kalau dalam agama Islam ada dalil yang menyebutkan berdoalah kepadaku maka pasti doa itu akan dikabulkan gitu. Atau mungkin di dalil yang lain, sesungguhnya Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum sampai dengan kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi kita harus melakukan action
Karena di awal kita sudah sadar bahwa kita di sini itu menjalankan tugas gitu. Tentunya seorang uh, menjadi seorang yang ditugaskan, kita harus sadar tugas kita dan kita melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama yang harus disadari. Terus yang selanjutnya adalah sadari keramat kita yang sesungguhnya gitu ya. Keramat kita yang sesungguhnya itu siapa sih? Banyak orang yang kadang gitu ya lebih mendewa-dewakan, mengagungkan orang lain yang dinilai secara fisik mungkin lebih mulia daripada kita gitu. Namun banyak orang juga yang lupa bahwa sebenarnya keramat kita itu tidak jauh-jauh. Mereka ada di sekitar kita, mereka ada di dekat kita. Siapa itu? Yaitu adalah ibu kita. Bahkan kalau dalam Islam, ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW ditanya, siapa yang harus saya perlakukan dengan baik? Ya Rasulullah gitu ya. Rasulullah menjawab, ibumu. Bahkan sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, jawabannya ibumu. Baru pertanyaan yang keempat adalah bapakmu. Gitu. Jadi sebegitu istimewanya wanita gitu ya, apalagi yang sudah menjadi ibu kita gitu, kepada kita selaku anaknya. Wah ini keramat teman-teman. Jadi bagaimana keramatnya seorang ibu ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan bisa dialami dan itu nyata. Contoh misalkan, saya sedikit sharing pengalaman saya. Ketika saya lulus SMA tahun 2007 teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ketika SMA gitu, saya nggak tahu di sini masih ada yang SMA atau enggak ya. Ketika SMA pasti kan sudah punya tujuan. Ini gue mau kuliah di mana ya, gue mau melanjutkan kemana ya. Udah banyak tuh pilihan di atas kepala kita universitas yang kita tuju gitu. Sama, itu pun yang saya lakukan ketika itu. Ketika 2007 saya ingin banget sudah punya cita-cita dari kelas 11 SMA itu punya cita-cita pengen masuk STAN. Tahu ya teman-teman STAN ya. Dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara, cuma 2016 itu berubah nama jadi PKN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Pingin banget masuk situ dan itu sudah saya persiapkan betul dari kelas 10 bahkan. 10, 11, 12 sampai dengan di akhir pas mau lulus ada pendaftaran STAN, saya minta restu dari orang tua, dari ibu gitu. Itu tidak mendapat izin karena saya tinggal sama ibu doang. Bapak dan ibu saya sudah berpisah dari saya 7 bulan. Saya ikut sama ibu sampai dengan besar sampai dengan saat ini gitu ya. Dan ibu saya juga nggak nikah lagi, jadi anaknya otomatis cuma saya satu-satunya. Nah, ketika saya minta izin sama ibu saya nggak diizinin. Wah, hancur sudah harapan saya gitu kan. Cita-cita yang sudah saya persiapkan dari kelas 1 SMA, dari kelas 10 sampai dengan kelas 3, udah saya persiapkan betul dari mulai persiapan pelajarannya, persiapan tesnya gitu ya. Bahkan uang pendaftarannya pun ketika itu masih 150.000 gitu ya buat daftar tesnya. Sudah saya persiapkan, saya sisihkan dari uang jajan saya gitu, udah siap tinggal jalan. Namun orang tua saya tidak merestui gitu. Wah, hancur itu hati saya. Malah perintah beliau, udah kamu nggak usah kuliah, mama mau kamu kerja aja gitu, kerja dulu aja, nanti kuliah mah gampang urusan belakangan. Gitu. Ketika anak-anak lain melanjutkan kuliah, saya kerja gitu. Kerja ketika itu memulai kerja dengan modal badan besar gitu, badan tinggi besar, mau daftar polisi juga nggak boleh sama orang tua gitu ya. Dan daftar tentara apalagi karena akan ditugaskan jauh pastinya kalau jadi tentara, mama saya takut ditinggal. Ya sudah, akhirnya saya kerja dengan modal seadanya, modal badan besar gitu ya, jadilah security. Kekecewaan itu perlahan saya mulai redukan, saya mulai terima gitu, saya mulai berdamai dengan itu, saya menjalani hari-hari saya sampai dengan satu peningkatan demi peningkatan lainnya gitu. Dan rahasia itu baru terjawab 12 tahun silam, tepatnya di 2019 saya berhasil
tadi ya, berkat keramatnya seorang ibu gitu ya, perintah seorang ibu walaupun itu menyakitkan gitu. Di 2019 saya berhasil menginjakkan kaki ke STAN, namun bukan sebagai mahasiswa tapi malah sebagai dosen. Ini di luar di luar nalar yang harus logikanya nggak masuk gitu. Jadi saya bisa ke situ tapi bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai dosen gitu. Bahkan ketika menginjakkan kaki pertama kali di STAN, itu saya meneteskan air mata karena terharu. Oh, ini toh jawaban dari cerita 12 tahun lalu gitu. Ini yang kita tidak sadari, Kak. Bahkan kadang ketika kita menerima hal-hal buruk yang ada di depan kita sudah pesimis tuh. Wah, kok gini ya? Kenapa begini segala macam? Kita nggak tahu nanti ada jawaban sebenarnya dari cerita itu gitu. Apalagi kalau sudah perintah itu diberikan oleh orang tua, terutama ibu gitu ya. Karena memang di dalam agama apapun saya yakin bahwa ridhonya Tuhan itu ada di ridho orang tua gitu. Kalau murkanya Tuhan ya ada di murka orang tua. Bagaimana orang tua terutama ibu tidak menjadi keramat, beliau mengandung kita 9 bulan terus melahirkan kita antara hidup dan mati gitu ya, terus menyusui kita sampai kita usia 2 tahun gitu, bahkan beberapa ada yang lebih membesarkan kita nggak tidur gitu ya, jelas itu menjadi sebuah keramat sendiri bagi seorang ibu. Jadi makanya ketika ibu mengatakan apapun janganlah membantah gitu. Terus next rumusnya adalah pertama kita cari cinta orang tua kita dulu nih, terutama ibu, cari ridhonya, cari restunya. Setelah orang tua kita restu, orang tua kita ridho, maka selanjutnya Tuhan akan menurunkan cintanya dan menurunkan ridhonya. Ketika Tuhan sudah ridho, Tuhan sudah cinta, masalah apapun yang kita hadapin di dunia ini selesai. Nggak ada masalah satupun yang berat. Ini yang pertama, G yang pertama. Jadi God the first. Tidak hanya Tuhan dengan eksistensinya yang tidak terlihat, bahkan ada sebagian orang yang menolak keberadaan Tuhan, tapi ada wakil Tuhan yang sebenarnya ada di sisi kita, yaitu orang tua kita, wabil khusus itu ibu. Terus selanjutnya ada G yang kedua itu adalah goals. Jadi kadang tadi di pertanyaan awal, siapa yang ingin hidupnya lebih baik? Saya gitu ya, pada jawab semua. Tapi kalau pertanyaan itu dilanjutkan, kehidupan lebih baik apa sih yang kita inginkan gitu ya? Nah, ini pada bingung nih biasanya jawabnya gitu ya. Nah, salah satu metode menentukan goals itu ada namanya SMART goals. SMART goal ini ditemukan oleh George T. Doran tahun 1981. Ada sesuai dengan namanya SMART. Jadi yang pertama adalah spesifik. Tujuannya ini harus jelas. Tujuannya spesifik, jelas. Definisinya tepat. Apa sih yang ingin kita capai? Goal seperti apa yang kita capai? Nah, ini harus kita rumuskan. Terus yang kedua adalah M, measurable. Tujuannya dapat diukur gitu. Jadi bukan yang mengawang-awang, yang nggak ada rumusannya, nggak ada cantelannya kemana gitu. Semua bisa diukur, bisa direncanakan, dan bisa dievaluasi nanti di akhirnya. Apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Terus yang ketiga adalah achievable. Tujuannya harus realistis, nggak ngambang, nggak yang muluk-muluk gitu. Contoh misalkan ketika kita kerja dengan gaji UMR gitu, mimpinya punya mobil Pajero atau Alphard dalam waktu 1 tahun gitu. Sementara sumber penghasilan kita hanya UMR yang kita terima. Kita tidak punya usaha lain dan lain sebagainya gitu. Itu sesuatu hal yang nggak achievable gitu, nggak realistis gitu ya. Jadi goals-nya juga harus realistis. Terus yang selanjutnya R, relevan. Nah, tujuan ini harus relevan dengan apa yang kita lagi bangun sekarang nih, apa yang lagi kita teliti sekarang, apa yang lagi kita jalani saat ini. Jadi nggak melenceng. Dan yang terakhir adalah time. Waktunya harus memiliki target dan batas waktu. Kapan goals ini akan selesai, akan kita capai dan kita dapatkan.
Ini huruf G yang pertama dan G yang kedua. Terus selanjutnya, next, O, Golders. Yang huruf yang kedua adalah O. O ini adalah optimis. Optimis itu bisa menjadikan apapun, dan optimis itu bisa merubah yang tadinya nggak mungkin, bisa menjadi mungkin, teman-teman. Hanya dengan satu kata, yaitu optimis. Ya. Kita balik ke tadi yang penjelasan saya di awal, bahwa kita ada di dunia ini bukan mau kita, teman-teman. Kita ada di dunia ini maunya Tuhan. Contoh gini deh, teman-teman kerja misalkan, atau yang lebih relevan mungkin teman-teman saat ini masih kuliah gitu ya, masih kuliah, eh, gabung ke dalam satu organisasi di kampus misalkan gitu ya. Eh, Teman-teman ditugaskan untuk melakukan penelitian, penelitian di suatu tempat, di suatu daerah gitu ya. Nah, ketika teman-teman ditugaskan, apakah yang menugaskan itu melepaskan gitu saja, kita sebut cari tahu sendiri, cari tahu caranya segala macam, terus perbekalannya juga nggak dikasih? Kan tentu tidak. Ketika seseorang menugaskan kita ke suatu tempat untuk melakukan tugas dan tujuan tertentu, tentunya fasilitas yang akan kita dapatkan juga diberikan oleh yang menugaskan kita. Yang lebih relevan lagi sebenarnya, misal bandingannya ketika orang bekerja deh. Ketika orang bekerja, misalkan dia bekerja di suatu tempat, ditugaskan ke suatu daerah gitu ya. Ketika dia ditugaskan ke suatu daerah, nggak mungkin perusahaan ini membiarkan si pegawainya ini jalan begitu aja gitu ya, jalan ke suatu tempat, ke suatu daerah itu untuk melaksanakan tugas yang padahal itu tugas dari kantor, begitu aja tanpa ada perbekalan apapun. Tentunya jaminan dari kantor atau si pemberi pekerjaan itu udah macam-macam. Yang pertama tentu pasti dilengkapi dengan surat tugas, dia jalan ke sana pakai surat tugas. Terus yang kedua tentunya akomodasinya disiapkan, tiketnya kalau naik pesawat itu pasti dibeliin gitu ya sama kantor. Terus uang makannya selama di sana itu pasti diberikan, nggak mungkin dia dibiarkan kelaparan selama di sana. Terus yang ketiga, tempat tinggalnya selama di sana pasti disewakan hotelnya atau minimal guest house atau penginapan selama di sana. Nggak mungkin dia dibiarkan tidur di pinggir jalan, karena itu juga akan merusak citra perusahaan. Wah, gimana sih ini pegawai perusahaan ini masa tugas luar kota tidurnya di pinggir jalan? Itu sangat tidak mungkin gitu. Dan yang terakhir, si orang yang ditugaskan ini tentunya juga mendapatkan uang perjalanan dinas gitu ya. Jadi tidak hanya ditugaskan, tapi mereka mendapatkan given sesuatu yang bisa mereka nikmati ketika pulang, misalkan mereka mau beli oleh-oleh buat keluarga dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan hidup, teman-teman. Kesadaran yang pertama tadi adalah kita hidup di dunia ini bukan mau kita, tapi maunya Tuhan. Ketika kita yakin bahwa kita ditugaskan ke dunia ini, kita hidup di dunia ini bukan mau kita, tapi mau Tuhan, maka bersamaan dengan itu harus yakin juga Tuhan itu maha segalanya. Kalau perbandingannya tadi manusia yang menugaskan manusia lainnya sebegitu detailnya mempersiapkan orang tersebut yang akan ditugaskan gitu ya, fasilitas semuanya disiapkan, apakah Tuhan terlalu begitu kecil untuk menugaskan seorang manusia ke dunia tapi tidak mempersiapkan segala sesuatunya? Itu sangat tidak mungkin. Bukan Tuhan namanya ketika Tuhan menugaskan seseorang untuk melakukan sesuatu tapi Tuhan tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan sebenarnya fasilitas dan jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sudah lengkap banget, teman-teman. Sayangnya, balik lagi, kesadaran ini yang belum kita dapatkan, yang belum kita miliki. Contoh, kita lihat ke dalam diri kita lihat ke dalam diri kita masing-masing deh, flashback. Atau kalau teman-teman punya kaca gitu ya, ada kaca yang setinggi badan, lihat ya teman-teman, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki gitu ya, betapa sempurnanya Tuhan sudah memberikan, menciptakan kita gitu. Yang sederhana aja, hidung.
dengan dua lubang hidung yang kita miliki, teman-teman pernah ngebayangin nggak kalau Tuhan nyiptain hidungnya itu bukan ke bawah tapi ke atas gitu. Bagaimana kalau Tuhan nyiptain hidungnya bukan ke bawah tapi ke atas? Kalau ada hujan itu udah pasti bocor itu, masuk airnya segala macam ke dalam hidung gitu ya. Itu yang sederhana ya. Atau mungkin filosofi lain ketika Tuhan menciptakan dua buah mata, dua buah telinga, dan satu buah mulut, itu menandakan bahwa kita harus lebih banyak melihat, membaca apapun itu, dan harus lebih banyak mendengarkan apapun itu ketimbang kita berbicara gitu. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Bahkan kalau saya klasifikasikan ada beberapa hal yang sudah Tuhan persiapkan ke dalam diri kita gitu ketika kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menjalankan sesuatu di muka bumi. Yang pertama adalah organ luar. Kita lihat organ-organ luar kita. Terus yang kedua organ dalam. Ini teman-teman yang mungkin kuliahnya jurusan biologi atau mungkin yang dulunya ketika SMA itu masuk ke IPA, ini pasti udah sangat takjub dan sangat kagum sekali dengan kehebatan Tuhan yang membuat sistematika organ kita ini sebegitu dahsyatnya gitu ya. Di dalam tubuh kita ada sel dan lain sebagainya yang mereka masing-masing bekerja dengan sendirinya gitu ya. Untuk ketika ada luka, mereka saling bekerja sama untuk menutup luka tersebut dan menjadikan luka itu sebuah daging. Itu sesuatu hal yang kalau kita renungin sebenarnya itu luar biasa sekali gitu ya. Tanpa kita perlu perintahkan, mereka sudah bekerja sama dengan sendirinya gitu. Atau mungkin yang uh, seringkali tidak kita sadari, kenapa di dalam diri kita gitu, kalau kita ngaca dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, rambut yang sebenarnya sama-sama rambut itu beda pertumbuhannya, beda perkembangannya antara satu tempat dengan tempat lain. Contoh misalkan rambut yang ada di kepala dengan rambut yang ada di dalam hidung. Bayangkan kalau pertumbuhan rambut yang ada di dalam hidung pertumbuhannya sama dengan rambut yang ada di kepala. Bagaimana coba rambut hidung kita itu bisa panjang gitu ya, sampai ke perut atau bahkan sampai ke dada. Atau mungkin 2 minggu sekali kita harus nyukur bulu hidung gitu ya, karena udah panjang. Nah, ini sesuatu yang kadang kalau kita pikirin, iya juga ya, lucu gitu. Tapi sayangnya kita nggak mau memikirkan hal-hal yang mungkin kita anggap sebagian kita ini receh gitu, tapi sebenarnya ini luar biasa sekali. Ini adalah sistematika yang Tuhan buat dalam organ kita, baik organ luar maupun organ dalam. Lantas dengan semua kesempurnaan itu, apalagi yang membuat kita nggak yakin gitu, dan bahkan sampai ada beberapa orang yang menyerah gitu, atau mungkin banyak kejadian sekarang, apa istilahnya ya, anxiety disorder ya, kalau mungkin istilah generasi sekarang ini, kecemasan yang berlebihan, bahkan sampai depresi, bahkan nggak sedikit orang yang bunuh diri gitu ya, karena ngerasa, beban gue kok berat banget, udahlah mungkin mati itu menyelesaikan bagian dari jalan keluar gitu. Ini suatu hal yang aneh sebenarnya kalau kita mau memiliki kesadaran dan kita mau berpikir setidaknya merenung aja. Nah, terus yang selanjutnya, teman-teman. Tadi GO sudah. Selanjutnya adalah L. Language, teman-teman. Language ini bahasa. Nah, sadari pula bahwa pola bahasa yang kita sering ucapkan, sering kita keluarkan, itu mau tidak mau akan mempengaruhi takdir kita akan seperti apa. Banyak orang yang kata-katanya tidak baik, gitu ya, hidupnya pun menjadi tidak baik, teman-teman. Coba deh perhatiin. Kita setelah pertemuan ini mungkin besok pagi gitu ya, teman-teman aktivitas lagi, coba teliti masing-masing teman-teman yang ada di sekitar kita deh, antara teman satu dengan teman lainnya. Lihat apa yang sering dia ungkapkan, apa kata-kata apa yang sering dia keluarkan dari mulutnya. Maka itu mencerminkan kehidupannya. Ini rumusan pasti nih, dan nggak mungkin meleset gitu ya. Maka
tujuannya, intinya adalah perbaiki pola bahasa kita, perbaiki ucapan kita, maka kehidupan kita akan sejalan beriringan menjadi lebih baik. Nah, dulu ada seorang filosof pernah mengatakan bahwa what's your thought for they become your word, what's your word for they become your action, what's your action for they become your habit, what's your habit for they become your character, what's your character it become your destiny. Jadi ini rumusannya teman-teman. Rumusannya adalah kita mulai dengan memperbaiki pikiran kita dulu. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena apa yang kita pikirkan itu pasti selalu keluar ke dalam apa yang kita ucapkan. Terus selanjutnya, perhatikan detail setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari kehidupan kita, maka kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita itu tanpa sadar itu akan menjadi action yang kita lakukan gitu. Terus perhatikan dengan detail action-action apa yang telah kita lakukan gitu. Kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan, dan perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu akan menjadi karakter kita, dan karakter itu yang menentukan takdir kita bagaimana kita ke depannya, teman-teman. Jadi kita awali dengan memperbaiki pikiran kita. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin pelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana pola bahasa bisa mempengaruhi kehidupan kita, atau bahkan pola bahasa ini bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin, teman-teman bisa searching di Google gitu ya, cari NLP, Neuro Linguistic Programming, teman-teman pelajari, atau mungkin kalau ada biaya lebih gitu ya, teman-teman ikut pelatihannya. Ini ada pelatihan, ada mulai dari practitioner sampai dengan master practitioner. Ini sangat bermanfaat gitu. Intinya NLP ini adalah sebuah penelitian yang dulu pernah dilakukan sama penemu NLP ini, bagaimana memprogram bahasa dan sistematika saraf kita untuk mempengaruhi apa yang ada di diri kita, bahkan kehidupan kita. Ini sangat luar biasa kalau teman-teman bisa mempelajari ini. Terus selanjutnya, kalau tadi G, O, L sudah, selanjutnya huruf yang selanjutnya adalah D. D di sini adalah defense. Nah, defense bertahan, teman-teman. Sadari bahwa apa yang ada di luar diri kita ini sebenarnya bukan menjadi kendali kita, teman-teman. Tapi yang menjadi kendali kita adalah apa yang ada di dalam diri kita, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ini yang kita bisa kendalikan. Kadang orang tuh masih sibuk, masih pusing mikirin sesuatu yang sebenarnya bukan dalam ranah kendali kita gitu. Contoh misalkan kita ngelihat teman yang kok kata-katanya suka kasar gitu ya, suka nyakitin, kadang kalau kita gaul sama dia kok nggak asik nih orang gitu ya. Kita suka pusing nih mikirin dia gitu, sakit hati dengan omongannya, terus kecewa dengan tindakannya gitu ya. Yang sebenarnya itu bukan di luar kendali kita gitu. Kita nggak bisa mengendalikan orang itu, siapapun itu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita menerima semua itu. Bagaimana respon kita ketika kita menerima sesuatu cacian misalkan, atau sesuatu umpatan dari teman kita ke kita. Dikatain, oh jelek lu misalkan, atau dulu waktu kecil saya sering dikatain hitam gitu ya, atau gendut lu, oh gendut lu, hitam lu. Terus gimana responnya? Ya bilang aja kalau misalkan itu benar, emang gitu ya. Jadi nggak usah pusing dengan kata-kata orang, dengan kalimat yang orang ucap sama kita. Cukup kita menyadari bahwa oh ya sudah, memang orang itu begitu gitu ya. Nggak perlu kita ambil pusing. Kita cukup bertahan dengan apa yang kita miliki, dengan yang bisa kita kendalikan, kita maksimalkan. Dan
satu kesadaran yang mungkin teman-teman lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk terbaik yang bisa lahir ke dunia ini, bisa menjadi bayi di dalam rahim ibu kita, kita bisa keluar dari rahim ibu kita, itu sebenarnya kita telah mengalahkan ratusan juta sel-sel sperma bapak kita, gitu ya. Jadi mungkin ini balik lagi ke pelajaran biologi nih. Karena kalau apapun itu sebenarnya ada pelajarannya gitu, dan lebih banyak tentunya orang-orang biologi, orang fisika ini, kalau di sini ada yang kuliah biologi, senang banget nih saya bisa sharing nih gitu ya. Tentunya kadang kita lupa teman-teman bahwa kita tuh bisa nyampe ke dunia ini udah mengalahkan jutaan teman-teman kita waktu kita masih jadi sperma gitu loh. Kita ini sudah mengalahkan itu. Ini ada penelitiannya nih di teman-teman bisa search, bisa cari di Google gitu ya, bahwa sel sperma yang bisa menjadi seorang bayi itu hanyalah sperma yang terkuat. Ini seleksinya berlipat-lipat dari 100 juta diseleksi sampai dengan 200 saja, 200 sel sperma aja yang bisa masuk ke tempat pembuahan atau bahasa biologinya ampula gitu ya. Selebihnya mati karena nggak mampu bertahan. Bayangin, dari 100 juta sampai dengan hanya 200 saja. Menyisihkan berapa berapa juta orang coba gitu ya. Berapa juta sel sperma sampai dengan 200 saja. Nah, dari 200 sel ini juga mereka akan ada bersaing lagi nih. Siapa yang mereka kuat bertahan, mampu bisa berenang untuk mencapai sel telur, dan hanya satu orang, satu sperma saja yang kuat, yang paling terkuat dan yang paling tercepat bisa nyampe ke ovum, sehingga itu bisa merubah menjadi zigot dan awal terjadinya pembuahan manusia gitu. Nah, kadang kita nggak sadar dan kita lupa itu gitu. Kita setelah lahir ke dunia, semua yang terjadi itu lupa tuh. Dan ketika kita menghadapi persaingan di dunia, kadang kita, enggak lah, dia kan lebih hebat dari gua, dia kan lebih pintar dari gua, atau mungkin kadang minder, dia kan lebih kaya dari gua. Atau mungkin yang lagi sekarang viral gitu ya, oh enggak lah, dia kan anak pejabat, atau mungkin dia enggak lah, dia kan anak orang penting, anak orang segala macam gitu ya, atau anak presiden bahkan gitu ya. Balik lagi, kita harus sadar bahwa kita ini adalah versi terbaik dari masing-masing kita, teman-teman. Dan ingat tadi di awal bahwa kita tidak minta di dunia ini sebagai apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita melakukan yang terbaik sesuai dengan versi kita masing-masing. Jadi kesadaran untuk kita bertahan di kondisi terbaik masing-masing kita, ini perlu kita tingkatkan. Terus yang selanjutnya adalah evaluation. Evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting, teman-teman. Kita harus sadar bahwa yang namanya manusia, ada yang salah, teman-teman. Manusia itu tempatnya kurang, tempatnya salah, tempatnya hilaf, baik itu yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Gitu. Karena ketika kita mencari sempurna, kesempurnaan itu ya cuma milik Tuhan, gitu. Cuma milik Allah. Maka evaluasi ini sangat dibutuhkan bagi masing-masing kita yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena tadi di awal itu ada sebuah perencanaan, ada sebuah goals, ada sebuah kesadaran, ada sebuah target yang harus kita ciptakan, maka setiap prosesnya itu perlu ada evaluasi. Evaluasi masing-masing, dan evaluasi tidak hanya secara keseluruhan, tapi evaluasi harus dilakukan secara mendetail. Bagaimana sih kriteria yang sudah kita buat? Apakah kriteria itu sudah sesuai atau tidak gitu ya? Terus kita analisis, oh kalau misalkan kriteria tersebut, cara yang kita gunakan harusnya A, bukan cara B. Gitu ya. Terus kita cek juga bagaimana performa kita, bagaimana progresnya dari dari teknik yang sudah kita lakukan. Pendekatannya seperti apa ya? Apakah sudah baik pendekatannya atau belum? Kalau belum baik, kita rubah tuh caranya. Kita rubah pendekatannya, cari pendekatan yang sesuai, cari pendekatan yang baik, yang sesuai dengan
goals dan tujuan kita yang tadi telah kita tetapkan di awal. Terus lakukan assessment, lakukan penilaian terhadap masing-masing dari setiap prosesnya. Terus lakukan juga uh, umpan balik dari setiap proses yang ada gitu. Apapun hasilnya, baik atau buruk hasilnya gitu ya. Evaluasi itu sangat penting dilakukan dan sangat wajib dilakukan. Tanpa evaluasi kita tidak akan menyadari nih dari kekurangan kita yang ada. Gitu. Dan tanpa evaluasi kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari target yang ingin kita capai. Dan yang terakhir teman-teman adalah N, ya, golden tadi, GOLDEN. Yang terakhir adalah huruf N. N it is never stop learning because life never stop teaching. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar teman-teman, karena hidup itu nggak akan pernah berhenti memberikan kita pelajaran teman-teman. Setiap detiknya, setiap waktu yang kita lewatin, kalau misalkan kita mau membuka diri kita, menyadari setiap apapun yang terjadi dalam kita, dalam diri kita, atau dalam lingkungan sekitar kita gitu ya, pasti selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil. Walaupun mungkin episodenya itu kadang buruk gitu bagi kita gitu. Yang kita anggap buruk, itu pun ada pelajarannya yang kita bisa dapatkan gitu ya. Contoh tadi yang sudah saya ceritakan dari ya, nggak kesampaian untuk kuliah di STAN, tapi malah bisa ngajar, bisa jadi dosen di STAN. Terus jangan pernah bermimpi dengan mimpi-mimpi yang kosong gitu, mimpi tanpa sebuah tindakan yang bisa kita lakukan, hanya mimpi, hanya melamun, ya percuma. Mulai dengan satu langkah, maka kita akan menjalani langkah-langkah selanjutnya. Jadi terus berjuang, jangan pernah lelah untuk melangkah menggapai apapun yang kita inginkan gitu ya. Dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kita di dunia ini adalah makhluk terbaik yang Tuhan pernah ciptakan untuk menyelesaikan visi dan misi tugas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, setiap diri kita, karena tugas yang kita harus lakukan masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu teman-teman sharing malam hari ini yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yolan gitu ya, buat kita mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab. Saya lebih senang diskusi sih sebenarnya, karena kalau materi satu arah nanti saya nggak tahu nih nyampe apa enggak gitu ya. Jadi lebih banyak diskusi akan lebih baik sepertinya. Mungkin itu teman-teman, dan selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yola. Silakan Kak Yola. Oke, terima kasih Pak Suci. Oke, di sini saya selanjutnya itu sesi Q&A. Apakah di sini ada ingin yang ditanyakan oleh Pak Suci untuk materi dari Pak Suci? Kalau ada, boleh dong di chat, dikirim di chat nih. Atau nanya langsung juga boleh, biar bisa diskusi. Yang mau raise hand, apa-apa. Silahkan. Monggo kalau ada yang ingin penasaran, ingin yang ditanyakan, atau apapun itu silakan. Atau kalau malu mau nanyanya, atau mungkin ada yang menyerempet-rempet pribadi dan lain sebagainya, silakan. WhatsApp saya terbuka, bisa WhatsApp masing-masing nanti, bisa japri. Mungkin pertanyaan dari saya dulu ya, Pak. Monggo. Untuk menurut Bapak, apa sih Pak perbedaan antara Golden Rules to Better Life dengan prinsip-prinsip hidup lainnya, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke.
Makasih pertanyaannya, Kak Yola. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, setiap kita mungkin punya teknik dan cara masing-masing gitu ya, berdasarkan pengalaman kehidupan kita masing-masing gitu. Dan Golden Rules to Better Life ini adalah sebuah tulisan penggal pengalaman kisah kehidupan saya gitu ya, dari apa yang saya lakukan, apa yang saya renungi, kesadaran-kesadaran yang saya dapatkan dari saya lahir sampai dengan saat ini usia 34 tahun, dan ini adalah kesimpulan dari perjalanan hidup saya yang saya sharing gitu. Mungkin kalau dari masing-masing ada kesimpulan, ada pelajaran yang bisa didapat gitu ya, ya itu masing-masing orang punya perjalanan dan apa namanya kesimpulan kehidupannya masing-masing. Tentunya boleh-boleh saja, dan memang penerapannya balik lagi tergantung manusia. Tapi setidaknya Golden Rules to Better Life ini saya tulis dan saya sebarkan untuk menginsersi kita semua, khususnya yang hadir di Zoom meeting ini, bahwa kadang yang kesadaran-kesadaran yang kecil-kecil kayak gini yang kita kurang apa ya, kurang sadarin gitu ya. Kalau kita lagi mengalami kesulitan, kadang kita lebih banyak frustasi, lebih banyak pesimis segala macam. Tapi kesadaran-kesadaran yang tadi saya berikan itu lupa kita untuk menyadarinya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya sampaikan sedikit banyak bisa menginsersi lah. Ketika lagi ada masalah nanti bisa ingat tuh tadi, oh iya ini kan kita nggak bisa kendaliin orang-orang di luar kita, ngapain kita pusingin gitu. Ya kita kendaliin diri kita aja. Atau mungkin ketika, kok masalah gue berat banget ya, kayaknya kok nggak mungkin ini bisa selesai gitu, ya sadarin tadi yang seperti saya bilang, bahwa setiap kita diberikan tugas, pasti diberikan juga fasilitasnya. Mungkin saja kita belum melihat fasilitas itu, belum melihat kunci jawaban dari soal itu gitu. Tinggal kita perlu meningkatkan kesadaran. Itu Kak Yolan. Oke, terima kasih Pak Suci. Ada pertanyaan di chat Selanjutnya, kayaknya. iya nih Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Werna. Ingin bertanya, cara kita agar selalu fokus dengan goals kita dan terkadang kita merasa lelah karena impact-nya tidak langsung terlihat, itu cara agar fokusnya gimana ya Kak? Terima kasih. Maaf Pak, suaranya tidak ada. Masih di... Sorry. Oke. Kadang emang benar tuh. Kadang kalau misalkan kita mencapai suatu target, suatu goal, terus kita jalanin target dan goal itu gitu ya. Tapi kok ya nggak nyampe-nyampe, progresnya juga nggak berkembang gitu. Nah, balik lagi, makanya di goals yang pertama itu tadi itu aturannya harus jelas. Ada SMART goal. Nah, SMART goal ini yang harus teman-teman renungin nih, teman-teman susun sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Kita buka lagi ya, coba ya, SMART goal. Apa sih poin-poinnya gitu ya? Apa sih kriteria yang harus disusun, dirancang dengan baik di SMART goal? Nah, ini jangan lupa nih, ada metode yang sudah diberikan sebenarnya di Smart Goal. Tinggal ini perlu juga kadang kita ditulis gitu ya. Kalau saya itu semua saya planning dan saya rencanakan. Semua ada di biasanya ini saya lakukan setiap awal malam tahun baru nih. Ketika orang lain tahun baruan gitu sama teman-teman atau sama yang lainnya bakar-bakar petasan yang atau bakar-bakar apa yang nggak jelas gitu ya. Saya lebih banyak malam tahun baru itu membuat rumusan. Apa sih pencapaian yang sudah saya lakukan selama 1 tahun dan apa target saya di tahun berikutnya. Nah, biasanya ketika menuliskan target ini, panduannya ini nih, SMART Goal ini. Jadi tujuannya tuh harus spesifik, jelas gitu ya.
definisinya jelas, target yang ingin dicapainya jelas, terus tujuannya juga dapat diukur gitu, nggak sembarangan dan nggak muluk-muluk. Jadi jangan juga menargetkan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh kita dapatkan, apalagi nggak ada ukurannya gitu ya. Terus juga harus realistis gitu, karena tadi nggak muluk-muluk, jadi nggak angan-angan. Kalau angan-angan bukan goals namanya, itu namanya mimpi gitu ya. Kalau mimpi nggak ada tolak ukurnya, tapi kalau goals itu ada tolak ukurnya dan relevan dengan apa yang kita jalanin sekarang. Juga waktu timingnya. Nah, di waktu timing ini dirumuskan plan yang tidak hanya ada satu plan, tapi ada plan yang berikutnya gitu. Ketika misalkan kita sudah menjalani di plan A sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan namun tidak ada progres, kita pindah ke plan B. Karena plan B juga sebenarnya harus kita rencanakan dari awal. Jadi siapkan rencana plan A, plan B, plan C. Ketika plan A gagal, masih ada nih plan B. Ketika plan B gagal, masih ada plan C gitu. Jadi perencanaan ini harus dibuat spesifik mungkin gitu. Dan ini teman-teman terapkan tidak hanya dalam hidup dan kehidupan ya. Ini teman-teman terapkan dalam hal apapun, baik itu dalam hal organisasi, dalam hal kegiatan, atau teman-teman di sini ada yang masih kuliah, sekolah, atau bahkan sudah kerja gitu ya. Teman-teman bisa terapkan metode ini di apa namanya, di profesi apapun yang teman-teman miliki saat ini. Itu kalau misalkan tadi lelah terus capek, kadang-kadang mau capek nggak ada progres, wajar manusia itu, saya juga sering kayak gitu kok. Tapi yang nggak boleh itu adalah menyerah. Kalau misalkan sudah menyerah ya udah selesai, udah nggak akan ada harapan, nggak akan ada cita-cita, nggak akan ada usaha yang mau kita lakukan gitu ya. Tapi kalau capek, lelah, kita istirahat sebentar, sejenak istirahat, terus kita tarik nafas, rehatkan pikiran, baru setelah rehat, kita gas lagi, kita mulai lagi gitu. Jadi ketika capek ya nggak apa-apa, wajar. Istirahat aja sebentar, tapi jangan lupa goals kita. Kita masih ada visi, masih ada misi yang harus kita wujudkan. Dan ketika istirahat kita sudah selesai, ya kita lanjutkan perjalanan kita. Gitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini dari Kak Diva, izin bertanya, Pak, bagaimana cara menimbulkan rasa optimis dan percaya diri bahwa kita bisa melewati masa dalam kehidupan, Pak? Baik, makasih Kak Diva pertanyaannya. Nah, tadi kan, bagaimana caranya bisa kita optimis? Kesadaran tadi yang perlu kita bangun nih. Jadi sebenarnya Golden Rules ini adalah satu kesatuan nih. Satu paket dari huruf G sampai N ini yang harus kita jalanin, kita sadarin, dan kita aplikasikan dalam hidup. Sadari semuanya tuh, mulai dari pertama tadi sudah saya jelaskan di awal, bagaimana kita ada hidup di dunia ini bukan mau kita, sebenarnya kita nggak pernah minta hidup menjadi apa gitu ya, dan kita nggak pernah tahu kok kita ujuk-ujuk dilahirkan dari ibu yang A atau bapak yang B gitu ya, kita nggak pernah minta gitu, ini maunya Tuhan gitu. Terus bahwa ketika kita sampai dengan ada di titik ini, kita adalah satu sel sperma yang paling terhebat, yang paling tercepat mengalahkan ratusan juta sel sperma lain, sehingga kita bisa menang dan kita bisa menjadi seorang anak yang dilahirkan ke dunia. Ini perjuangannya tidak hanya di dunia, tapi di dalam rahim ibu kita sudah berjuang loh, dan kita bisa menang gitu. Kalau di dalam rahim aja yang wujudnya masih sperma, yang kalau dilihat pakai mikroskop itu ya, itu tuh bentuknya kayak kecebong ya. Tahu kecebong ya teman-teman. Nah, itu kita bisa menang, kita bisa menjadi yang terbaik. Kenapa sekarang ketika sudah dilahirkan ke dunia dengan fasilitas yang sebegitu lengkapnya yang sudah Tuhan berikan, kenapa kita harus kalah gitu? Itu sesuatu hal yang nggak make sense kalau buat saya. Ataupun misalkan kita bisa kalah di satu part, mungkin kita bisa menang di part lain. Itu yang penting tadi jangan nyerah gitu ya.
Gitu, Kak. Halo, ini moderatornya kayaknya keluar ya? Ketendang ya? Oh, Apakah Kak ganti Divi device ya? ada untuk pertanyaannya, Kak? Ganti device ya? Oh, baik. Oke. Selanjutnya acara apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah bisa dicukupkan. Masih ada 2 pertanyaan nih yang di grup. Ini Kak Yolan ganti device ya, jadi nggak kelihatan ya. Iya, Kak. Iya, ganti device. Ada dari Andini pertanyaannya, izin tanya bagaimana Golden Rules ini mempengaruhi dalam berinteraksi dengan orang lain, khususnya menghadapi kesulitan dan konflik. Oke, tadi saya sempat jelaskan bahwa kesadaran yang harus kita bangun adalah kita nggak bisa, kita tidak mampu mengendalikan di luar yang menjadi kendali kita. Yang bisa menjadi kendali kita adalah diri kita, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki gitu. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang lain mau gimana, orang lain mau melakukan apa, itu bukan urusan kita sebenarnya, ngapain kita pusing gitu. Nah, hal-hal yang kadang membuat kita kebingungan, membuat kita baper gitu, atau istilahnya zaman sekarang, sifat orang itu mempengaruhi diri kita gitu. Yang padahal seharusnya nggak begitu. Seharusnya kita bisa merdeka sendiri dalam kehidupan kita. Jangan karena orang lain baik sama kita, terus kita jadi baik sama mereka, tapi ketika orang lain jahat sama kita, oh kita balik jadi lebih jahat sama mereka. Jangan begitu. Berarti kalau gitu orang lain yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur diri kita sendiri. Bukan kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Kita harus jadi baik ketika orang lain baik, dan kita harus menjadi tetap baik walaupun orang lain jahat. Kenapa? Ya karena kita pengen baik aja, nggak ngaruh orang lain mau baik mau jahat, urusan orang itu bukan kendali kita gitu. Jadi jangan pusing dengan apa yang seharusnya nggak kita pusingin gitu. Bukan hal yang menjadi wewenang kita, bukan hal yang menjadi kekuatan kita untuk merubah itu gitu. Nggak perlu pusing dan nggak perlu ngoyo gitu. Cukup tanggung jawab sama apa yang ada di diri kita. Itu untuk jawaban dari pertanyaannya tadi Kak Andini gitu ya. Mencoba untuk mulai bersikap bodoh amat, begitukah untuk di beberapa situasi misalkan. Betul, selama itu tidak menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Beda halnya ketika teman-teman ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab atau kepala atau ketua dalam suatu organisasi. Apapun itu bentuk organisasinya. Contoh nih yang paling sederhana, kita mau Agustusan nih. Teman-teman ketua panitianya gitu ya. Tugas dan tanggung jawab teman-teman yang ditunjuk menjadi ketua panitia adalah mengkoordinir berbagai staf di bawahnya, dari mulai sekretaris, bendahara, seksi-seksi segala macam perlombaan, seksi hadiah, seksi konsumsi segala macam. Teman-teman koordinir, teman-teman jadikan satu, teman-teman rangkai, teman-teman ramu untuk mewujudkan visi misi 17 Agustus menjadi lancar, misalkan gitu ya. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada panitia yang nggak mau kerja gitu misalkan, atau ada panitia yang ada konflik sama panitia lain, atau bahkan konfliknya dengan kita gitu, menuduh kita ngegelapin uang Agustusan misalkan, atau apa gitu, misalkan nggak percaya dengan kinerja kita gitu, itu kan konflik tuh dengan kita gitu. Tapi di sisi lain teman-teman sadar nih bahwa teman-teman ini yang menjadi tanggung jawab dan wewenang teman-teman bukan hanya fisik jasad teman-teman dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tapi status yang menempel ke teman-teman bahwa teman-teman adalah ketua dari panitia tersebut, itu juga menjadi kendali dan tanggung jawab teman-teman. Jadi itu melekat dan itu di bawah tanggung jawab teman-teman gitu ya. Kalau dengan situasi yang seperti itu, ada status yang menempel yang melekat dalam diri kita, itu nggak boleh bodo amat. Itu merupakan tanggung jawab dan
wewenang kita, dan itu bisa kita kendalikan. Kenapa bisa kita kendalikan? Karena kita ketuanya, gitu ya. Dan mereka ada di bawah kendali kita, ada di bawah koordinasi dan kendali ketua, gitu ya. Itu contoh sederhananya. Kalau dikembangkan lain, contoh misalkan kayak status apapun teman-teman gitu ya, baik itu di organisasi, baik itu di kampus, di sekolah, atau mungkin di kerjaan gitu ya, yang berkaitan dengan apapun yang melekat, tanggung jawab yang melekat ke dalam diri teman-teman gitu ya, ya itu yang harus teman-teman lakukan gitu. Di luar dari itu, misalkan ya bukan urusan kita. Contoh-contoh nih, contoh sederhana lagi misalkan. Di dalam panitia Agustusan, teman-teman bukan jadi ketua, tapi jadi misalkan koordinator seksi hadiah gitu misalkan. Nah, tanggung jawabnya hanya sebatas hadiah gitu. Jadi di luar dari itu ada konsumsi, ada apa ya sebenarnya itu bukan tanggung jawab teman-teman gitu. Jadi nggak usah pusing, nggak usah ribet dengan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita gitu. Saran boleh, usul boleh, tapi ketika saran, usul, masukan atau arahan kita ke mereka sudah kita sampaikan, undang-undang kita sudah kita sampaikan, tapi nggak mereka dengarkan, ya sudah terserah gitu, bukan urusan kita juga. Itu ya Mbak Dini ya tadi ya, Mbak Andini. Jadi jangan bodoh amat untuk seluruhnya, tapi lihat situasi dan kondisinya. Kita sebagai apa? Apakah kita sebagai makhluk merdeka kah? Apakah Suci Raharjo ini sebagai makhluk merdeka, sebagai diri kita, atau sebagai siapa gitu? Karena masing-masing kita ini bisa memerankan satu peran atau bahkan lebih dari 4 peran sekaligus. Kita bisa sebagai anak, kita juga bisa sebagai orang tua, kita juga bisa sebagai kakak, kita juga bisa sebagai apa gitu, misalkan jabatan apa dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman. Ini moderatornya hilang lagi nih. Mana Kak Yolan? Masih bergabung nggak? Halo Kak Yolan. Oke, sambil nunggu Kak Yolan mungkin sinyalnya kali ya. Ada yang masih ingin ditanyakan nggak teman-teman atau didiskusikan? Kak Yolan sepertinya jaringan dan sinyalnya nggak masuk nih, naik turun mungkin ya. Ada lagi yang bisa kita diskusikan? Mungkin sudah cukup, Apakah Pak. oke? Oke, sudah cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Ini saya nggak tahu nih, mau langsung tutup atau gimana nih. Kalau sudah dicukupkan, sebelum acara selanjutnya, Pak, ada pertanyaan, ada syarat nggak, Pak? Ini nggak ada suaranya, nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Yang ngomong tadi siapa ya? Permisi Pak Suci, izin Iya. menghandle untuk Oh iya, kayu. monggo. Siap, Mbak Diva, silakan. Baik, untuk berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Namun sebelum dokumentasi, apakah Pak Suci ada closing statement nih buat para peserta malam hari ini? Baik, makasih Mbak Diva udah inisiatif buat ngambil alih, karena moderator yang nggak ada, kalau nggak ada yang mandu acara bingung nih kita mau ngapain gitu. Oke, mungkin closing statement menutup pertemuan kita pada malam hari ini dan menjadi pengantar istirahat malam tidur teman-teman semua. Mulai malam ini saya sarankan gitu ya, yang saya lakukan setiap malam itu, setiap selesai kita beraktivitas seharian sebelum menjelang tidur malam, di luar apapun itu kewajiban agama, ada doa menjelang tidur dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya biasanya ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya
memaafkan seluruh orang-orang, seluruh kejadian, seluruh permasalahan yang ada di hari itu yang membuat sampah dalam kehidupan saya, gitu ya, dalam pikiran dan dalam hati saya. Saya maafkan, saya berdamai dengan hal-hal negatif itu, apapun itu bentuknya. Terus yang kedua, saya introspeksi dan saya merenung dari seharian yang sudah saya lakukan, apa yang saya lakukan baik atau tidak baik, saya introspeksi dan setelah merenung, mulai merumuskan apa yang kita lakukan buat besok pagi. Jadi kehidupan kita di dunia ini, tugas yang Tuhan berikan di dunia ini kita nggak ada yang tahu dari kapan dan sampai kapan berakhirnya gitu ya. Siapa tahu tugas kita hanya tinggal sehari lagi dan besok kita sudah selesai. Ada yang bisa jamin nggak kalau kita masih melakukan tugas 1 minggu lagi gitu misalkan, nggak usah lama-lama nih 1 minggu. Ada yang masih bisa jamin nggak? Ini ada 12 orang masuk saya. Ada yang bisa jamin nggak kita masih bisa hidup 1 hari lagi aja, 24 jam lagi gitu. Kalau ada yang bisa jamin, boleh acungin tangan. Tapi saya pastikan tidak ada yang bisa jamin gitu sampai kapan tugas ini selesai. Jadi selama kita masih dipercaya untuk melakukan tugas ini, yuk kita lakukan dengan sebaik mungkin di versi terbaik yang kita miliki. Mungkin itu penutup dari saya, Kak Diva. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang kenan atau mungkin yang bahasa penjelasannya ngejelimet atau ribet dan sulit dimengerti, mohon maaf. Kalau misalkan masih perlu ada yang dipertanyakan, boleh WhatsApp pribadi ke saya masing-masing, mau curhat atau segala macam, boleh monggo terima. Silahkan. Makasih Kak Diva dan makasih KMI. Baik, terima kasih Pak Suci. Luar biasa ya teman-teman, positive vibes dan sangat menginspirasi. Dan terima kasih wejangannya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, silakan teman-teman untuk mengisi link absensi. Sebentar, saya akan mengirim link absensinya di room chat. Baik, sembari mengisi link, kita akan dokumentasi teman-teman yang mau on cam boleh kita tunggu sampai 19 mungkin ya. Sebelum kita dokumentasi. Oke, mungkin sudah 21.19, kita langsung dokumentasi saja. Berikan pose terbaik kalian dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suci sudah meluangkan waktunya untuk Ada sharing. yang baru nyalain kamera dong. Nggih. Boleh deh kita dokumentasi lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Suci. Mohon maaf apabila selama kegiatan kita banyak kurangnya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diva. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih komunitas muda inspiratif. Iya, terima kasih Bapak.